Iya, jadi kan aku tuh emang pemerhati talent-talent yang masih muda-muda ya, pengen mereka tuh juga bisa mencapai atau mendapatkan mimpinya gitu untuk bisa mereka menjadi apa yang mereka inginkan gitu. Nah, karena ya senang aja gitu ngeliat orang juga ikut sukses, ikut jadi hebat, biar talentnya itu kelihatan oleh orang banyak gitu. Jadi ya aku di sini memang punya manajemen untuk artis manajemen yang kadang kita menerima orang-orang yang tentunya punya talenta yang berbakat gitu dan apa namanya kita memiliki wadah untuk itu gitu ya. Maksudnya aku punya link-linknya, aku punya tempatnya untuk mereka bisa mengembangkan dirinya gitu. Jadi aku di sini selain memanage juga tentunya memproduseri gitu ya. Dan ya senang aja mereka bisa kita ajak untuk apa jadi sukses gitu. Ya betul sekali. Jadi mereka aku pengen transfer nih energi aku yang aku pengen kasih gitu ya, bahwa mereka tuh harus juga menjadi orang yang punya semangat ya untuk mencapai cita-citanya. Jadi jangan cuman dijadiin mimpi doang, tapi mereka juga harus dibuktikan gitu dengan apa karya gitu ya. Karena ya itu yang aku perbuat gitu. Jadi semangat aku ini aku pengen berikan kepada mereka gitu. Jadi aku dorong mereka. Jadi mereka untuk bisa menjadi sukses juga, menjadi mencapai impian mereka gitu. Dan ya impian mereka itu bisa mereka wujudkan gitu ya. Itu rasanya kalau mereka udah berada di atas itu tuh aku bahagia, ikut bahagia juga gitu. Dan itu yang aku kasih semangat itu gitu, bahwa ya tentunya ini bukan buat siapa-siapa, bukan buat aku juga ya, tapi buat mereka juga gitu, karena mereka yang menjalankan, mereka yang punya mimpinya. Aku sih hanya tinggal support ya, dan memberikan apa wadahnya, memberikan jalannya gitu. Jadi biar mempermudah jalan mereka untuk to the top gitu. Jadi waktu itu memang ada apa ya, lomba sih, lomba menyanyi gitu, anak-anak SD, SMP, SMA gitu kan. Waktu itu sama Om Hari The Flattest tuh kita bikin lomba nyanyi, terus udah gitu adalah mereka ini ternyata menarik perhatian aku nih ya, dari online audisi online aku liatin gitu, wah ini bagus cara nyanyinya, video klipnya bagus, dia bikin sendiri gitu grup ini gitu. Terus udah gitu mereka namanya tadinya awalnya Tiga Nada namanya, terus tampillah mereka live show gitu di depan mata aku gitu. Aduh keren banget ini anak-anak ini, tapi ya juri menentukan akhirnya mereka juara 2 gitu. Aku sih pengen mereka juara 1 sebenarnya. Itu pilihan aku banget ini si Tiga Nada ini gitu, karena harmonisasinya, suaranya tuh bagus. Jadi akhirnya ya udah aku ya karena vote-nya 2 lawan 1 ya. Karena waktu ada Denny Malik juga gitu. Jadi 2 lawan 1 aku jadi mengalah ya akhirnya. Ya udah akhirnya mereka tiga ini menjadi juara kedua. Tapi udah akhirnya mama-mamahnya tuh approach ke aku gitu untuk mereka bisa coba dong Kak diproduserin gitu. Mama-mama jadi eksekutif produsernya gitu. Jadi ya mereka yang memang membiayai dan kemudian mempercayainya kepada Impact Management gitu. Ya udah akhirnya kita gayung bersambut, kita adakan kontrak, kita adakan kerjasama. Udah jadilah mulai kita progresnya gitu. Ide lagu ini kerjasama sama teman aku namanya Gautama, itu yang aku kerjasama sama dia di Papi Talent gitu. Jadi kan aku punya Impact Management, ada Papi Talent juga gitu. Nah jadi Gauta ini membantu aku untuk tim aku kali ini di Impact Management untuk menjadi pencipta lagu gitu. Nah lagunya dia yang punya idenya, kemudian pengennya sih memang bikin sesuatu yang yang berbeda sih gitu ya, nggak cuman hanya K-popan doang gitu. Jadi pengen mereka ini dibentuknya adalah karena mereka suaranya tuh udah bagus banget ya, jadi udah nggak perlu diapa-apain lagi gitu ya. Jadi kemampuan nyanyinya mereka yang akan kita perlihatkan
Nah, jadi kemampuan mereka teknik vokal yang begitu luar biasa gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak gerakan-gerakan nyanyi ngedance gitu, tapi memang mereka pengen aku perlihatkan kemampuan menyanyinya gitu. Ya udah, mereka akhirnya Gauta akhirnya menemukan sebuah lagu yang menginspirasi. Jadi nggak cinta-cintaan gitu kan ya. Jadi ini lebih inspirational songs gitu, dan dia terinspirasi dari keadaan yang sekarang ini, bahwa Indonesia ini udah mulai bangkit nih gitu kan, dengan perekonomiannya, kemudian pandemi juga udah mulai turun gitu di Indonesia, dan kita juga menjadi negara panutan ya untuk bisa negara-negara lain belajar dari Indonesia, gimana kok bisa turun sih seperti ini gitu, kok ekonominya malah bagus gitu kan. Jadi ya kita pengen bahwa secerca harapan itu tuh ada loh gitu. Dari habis gelap terbitlah terang, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi dari yang susah jadi gampang, jadi jadi mudah gitu. Karena di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi itu bahwa kita sempat mengalami hal yang kurang enak gitu ya, keadaan sulit gitu. Nah, sebentar lagi keadaan akan membaik gitu. Ya kalau misalnya makanya kita uji coba dulu yang sekarang ini, kita trial and error ya gitu. Kalau memang ternyata nanti ada musisi-musisi yang kita kenal yang mungkin bisa berkolaborasi gitu, kenapa enggak gitu. Ya kebetulan memang aku sama Gauta tuh kita mencoba untuk melatih mereka, nada-nada tinggi-tingginya mereka, nada-nada rendahnya, itu semua punya masing-masing punya kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Ya tentunya memang mereka sudah punya dasar dan mereka dilatih oleh pelatih mereka sebelumnya gitu. Nah, pada saat mengambil lagu ini kita menyediakan pelatih baru dengan kemampuan bernyanyi yang cukup baik juga. Jadi kita sediakan pelatih vokalnya. Kita buat lebih pop lagi, kita buat lebih supaya mereka tuh lebih muda lagi, suaranya lebih karena kan mereka kan sering ikutan festival gitu kan ya, jadi suaranya tuh kayak besar gitu. Nah, pengennya tuh mereka kayak Destiny's Child, suaranya yang kayak lebih swag, lebih lebih kayak penyanyi pop gitu loh, yang memang nggak, karena untuk rekaman ya gitu. Oke, siap? 1, 2, 3. If you don't, if you want, listen to the song here in my heart, a melody I start, but I will complete. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I found a force you think you gave to me, but now I gotta find my own, my own. Wow, gemes sama mereka ya, semuanya keren banget ya, berinding-berinding nih aku dengernya ya, hebat banget tuh mereka. Ya itu, mereka ini kan masih malu-malu ya, masih anak-anak gitu kan. Maksudnya mereka juga kita pengenin mereka jadi apa adanya mereka sih gitu, nggak pengen yang berubah mereka jadi yang kayak, ayo kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Jadi ya jadilah diri mereka sendiri, cuman kita asah sedikit aja, tantangan sih itu ya. Mungkin kayak tadi kan kalian lihat ya, mereka masih kayak malu-malu gitu, masih yang kayak belum aura bintangnya belum terlalu kelihatan gitu ya, tapi ntar lama-kelamaan sih itu yang terus kita asah sih gitu. Ya mereka ini sangat berpotensi gitu dari segi nyanyinya gitu, kualitas suaranya gitu. Jadi menurut aku sih mereka mampu ya gitu. Nanti mungkin tinggal showmanship-nya aja gitu ya, gimana mereka bisa tampil, mereka nanti ketemu sama wartawan supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian gimana public speaking-nya juga gitu. Itu potensi-potensi itu yang harus kita sinergikan dengan kemampuan mereka bernyanyi, karena nggak cuma bisa bernyanyi doang, karena seorang selebriti itu atau artis itu memang harus bisa public speaking kayak begini, bisa ngomong sama wartawan, media gitu. Jadi supaya mereka terlihat diri mereka tuh siapa sih gitu kan, jadi karakternya akan kuat gitu. Nah saat ini kita masih gali itu gitu. Nah untuk genre mereka ini memang kita lebih ke pop sebenarnya,
tapi dengan sentuhan-sentuhan musik orkestra gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini jadi sebuah genre baru ya. Ada trio dengan musik orkestra gitu, dan kemampuannya bernyanyinya yang oke punya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi terobosan gitu.